Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis tentang keutamaan dari puasa Daud. Nabi SAW bersabda, la sawma fawqa sawmi Daud alaihissalam syatra ad-dahr, syatra ad-dahr, sum yauman wa aftir yauman. Rawahu Bukhari Muslim bisnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, tiada puasa sunnah yang lebih utama dari puasa Daud. Tidak ada puasa sunnah yang bisa melebihi puasa Daud. Fadilah keutamaannya, karena dia adalah puasa setengah tahun, kata Rasulullah. Syatra ad-dahri, berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Hitungannya berarti dia berpuasa setengah tahun. Hitungannya dia yang melaksanakan puasa Daud, dia berpuasa selama setengah tahun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain disebutkan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutha wa yanamu sudutha wa kana yuftir yauman wa yasumu yauman. Rawahu Bukhari wa Muslim Abu Dawud bisnadin sahih. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah salatnya Daud. Dia tidur separuh malam, kemudian bangun sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya, dan dia berbuka satu hari dan berpuasa satu hari. Jadi Nabi Daud itu kebiasaannya dia tidur separuh malam. Separuh malam maknanya kalau malam itu dihitung dari jam 7 ya, kemudian sampai jam 4. Separuhnya dia istirahat, sehingga sampai di waktu sepertiga kemudian dia mengerjakan sholat malam. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sepertiga malam adalah malam yang terbaik untuk kita kemudian menghadap Allah, sholat dan munajat. Karena Allah Jalla Jalla dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Dan Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyah, siapa yang minta aku beri. Hal min mustaghfirin faghfirlah, siapa yang minta ampun aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk malam-malam yang mustajabah, malam-malam yang ketika seorang hamba berdoa didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab berikutnya, hadis ke-1052, tentang peringatan atau ancaman bagi seorang istri yang berpuasa sunnah sementara suaminya hadir, maksudnya suaminya ada di rumahnya, kecuali terlebih dahulu meminta izin suaminya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhnih wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idhnih. Muttafaq alaih. Bukhari wa Muslim bi sanadin sahih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak halal, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang wanita, bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya hadir, maksudnya ada di rumahnya, kecuali dia harus terlebih dahulu izin kepada suaminya. Nah, seorang suami ini terkadang memerlukan si istri, ya, bagaimana kebiasaan suami istri, maka tidak boleh seorang istri kemudian dengan alasan beribadah, sebut saja puasa, dan itu sunnah, kemudian dia berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, nggak boleh. Tetap dia harus izin. Kalau diizinkan silakan dia berpuasa. Kalau tidak diizinkan tidak boleh dia berpuasa. Kalau dia tetap saja berpuasa, puasanya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak izin atau tidak mendapatkan ridha dari suaminya berdasarkan hadis ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dan dia tidak boleh, seorang istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya. Ikhwani rahimani rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain tidak dihalalkan seorang istri keluar rumah hatta satu langkah kecuali atas izin dari suaminya. Ini adab, aturan dari Allah dan Rasulnya, bagaimana seorang istri itu harus serba izin kepada suami. Dan suami harus bijaksana, harus memahami bagaimana kebiasaan dari istrinya. Misalkan istrinya ini belanja dan suami terkadang harus keluar di waktu yang sama, maka ucapkan saja, kalau kamu keperluan belanja seperti biasanya aku izinkan, jika saya izin maning. Nah, ini termasuk izin yang berkepanjangan dan diperbolehkan. Tidak setiap kali, setiap hari, setiap waktu, tidak begitu. Suami harus bijaksana dan cerdas. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, sekali lagi saya ulang, untuk keperluan belanjanya atau barangkali ke rumah orang tuanya yang itu berdekatan, tidak sampai keluar kota, maka izinkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menerima majelis kita setiap harinya ini, dan semoga ilmu kita dijadikan bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.